Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada sedikit masalah di bagian sound system dan juga media, sehingga mungkin Bapak Ibu masih belum bisa menyaksikan lirik pujian ada di layar. Tapi saya percaya bahwa tidak mengurangi keselamatan dari Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan renungan yang sudah kami baca, segala yang bernafas memuji Tuhan. Setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami menjadikan kami berkomitmen untuk boleh memuji Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Bahwa setiap pujian penyembahan kita, katakan terima kasih Tuhan. Pujian syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Dipuji, ku kagum akan
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia, Kau yang berkuasa Tuhan. Mari katakan kita bersama-sama. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu ajaib dan besar. Sungguh kami kagum dan heran akan perbuatan-Mu Tuhan. Di sisi yang lain kami Tuhan sebagai manusia seringkali melupakan hati Tuhan. Seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Saya beri waktu sejenak kepada Bapak Ibu sekarang, saat ini berdoa secara pribadi untuk memohon ampun kepada Tuhan. Memohon supaya Tuhan boleh melayakkan setiap kita saat ini yang datang beribadah. Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni dosa yang ada di pikiran kami, yang ada di hati kami. Dosa yang kami lakukan mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menyatukan doa kita dengan menyanyikan pujian doa Bapa kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, mereka lepaskan kami
Yesus yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Selamat kau bangkit ini menembus setiap kerusakan itu. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tembus setiap kami. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Nyanyikan sama-sama, katakan nama Yesus namanya. Siapa? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok yang percaya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekarang kita ingat sama-sama. Yang percaya katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Kau mati tebus setiap dosa, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Dengan pengharapan bagi setiap kami. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sekarang kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan kita mampu melewati segala-galanya. Amin. Kita puji Dia bersama-sama. Tidak pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan seluruh yang memegang kehidupan kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya bertuntun namamu Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa ajaib untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan
ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku seperti jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya waktu Tuhan mampu. Yesus segala cara hidup berkuasa percaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai penuh. Sekali lagi bersama-sama. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian terakhir. Lagu yang menjadi komitmen bagi kita semua untuk boleh mengikut Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus yang baik sekali. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang membuat kami pada pagi hari ini bisa berbondong-bondong datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bersuara sehingga kami bisa bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya mata yang bisa melihat dan telinga masih bisa mendengar. Oleh sebab itu, kiranya melalui kesempatan yang indah ini, Engkau berbicara melalui firman Tuhan, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti akan pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan mampu menghadapi setiap persoalan. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu, bahwa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa saya suka mengingatkan? Karena yang pertama itu adalah firman Tuhan. Kalau tidak diingatkan pasti lupa. Buktinya apa? Anak-anak sekolah minggu itu pada waktu di kelas diajarin hormati orang tua, tapi di rumah lawan orang tua kan? Kenapa bisa begitu? Karena lupa firman tersebut. Makanya kalau orang lupa dengan firman, bisa jadi jahat. Dia mendengarkan khotbah harus mengampuni, tapi suka menjelekkan orang. Mengapa? Namanya juga lupa. Tapi yang kedua, kenapa saya suka mengatakan hati gembira adalah obat yang manjur? Karena hidup manusia tidak pernah sepi dari masalah. Masalah satu selesai, bisa muncul yang baru. Masalah satu kita bisa atasi, besok ada sesuatu yang berbeda yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu sampai kapan, yang pasti adalah sampai kita dipanggil Tuhan. Selama hidup dalam dunia ini, pasti akan datang masalah silih berganti. Saya kasih contoh yang gampang. Siapa di sini yang kepingin sakit? Tidak ada, bukan? Tapi kenapa di rumah Anda ada banyak persediaan obat-obatan? Ada obat sakit flu, ada obat sakit ma, ada obat darah tinggi, ada obat sakit gigi, ada obat sakit kepala. Kenapa? Memangnya saudara beriman mau sakit? Tidak, bukan? Tetapi engkau tahu bahwa kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan yang bisa menikmati karya dari Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup saudara memberikan kepandaian kepada para sinsai, kepada orang-orang pintar, ahli-ahli medis untuk bisa meramu obat dengan teknologi maupun dengan herbal-herbal yang ada di sekitar orang tersebut. Itu sebabnya saudara, Tuhan bisa berkarya melalui mujizat, tetapi Tuhan yang hidup juga bisa berkarya dengan teknologi yang ada. Oleh sebab itu pada pagi yang indah ini, kita akan merenungkan dalam suasana
di mana Yesus sang Tuhan kita adalah bukan Yesus yang mati, Yesus yang hidup, maka kita perlu menikmati tentang Tuhan yang hidup. Saudara, hari ini susah sekali orang bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Dia bisa menikmati Tuhan pada waktu di tempat ibadah, tapi pada waktu bertengkar dengan suami, dia bisa lupa Tuhan. Buktinya apa? Ingin bercerai. Kenapa ada orang ingin bercerai? Dia lupa ada Tuhan. Kenapa ada orang suka balas dendam dan suka menjelek-jelekkan orang? Karena dia lupa ada Tuhan yang dia sembah. Apalagi pada waktu kita tahu bahwasanya Tuhan yang disembah oleh umat Kristen bukanlah Tuhan yang mati, tapi adalah Tuhan yang hidup. Meskipun seorang pandai bernama Nietzsche, dia berkata bahwa Tuhan itu sudah mati, tapi buktinya orang yang sudah mati, Tuhan tetap tidak bisa mati-mati. Maka pada waktu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah berhala, tetapi Tuhan yang menciptakan dan dia hidup, semestinya orang yang percaya kepada Tuhan yang jenisnya seperti ini, hidupnya penuh damai sejahtera. Kenapa orang-orang di Tiongkok yang tanpa Tuhan, atau di Vietnam Utara yang tanpa Tuhan, mereka bisa menikmati hidupnya kadang-kadang lebih baik daripada orang-orang yang hobinya bergereja? Jangan-jangan orang itu memberhalakan gereja, ada orang memberhalakan pelayanan, ada orang yang memberhalakan firman Tuhan, tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan yang hidup. Makanya pada waktu seseorang tidak punya hubungan dengan Tuhan yang hidup, dia susah untuk menunjukkan garamnya mengasinkan orang lain. Dia susah menunjuknya terangnya bercahaya untuk orang lain. Mengapa saudara? Karena dia berpikir harus berjuang yatim piatu. Dia harus berjuang sebatang kara. Maka pada waktu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, semestinya setelah engkau meninggalkan tempat ibadah ini, hidupmu berubah. Kenapa? Karena engkau bukan menyembah Tuhan yang mati. Orang yang menyembah Tuhan yang mati aja bisa bersemangat. Kenapa engkau menyembah Tuhan yang hidup tidak bisa bersemangat? Saudara tahu, pada waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia berkarya luar biasa. Dia mencelikan orang buta, membuat orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan. Dia bekerja mati-matian, meskipun dia tahu mereka tidak suka dengan Yesus. Mau tahu buktinya? Lalu mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu Yesus disalibkan, saudara tahu, dia berkata di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mau tanya, masa mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang semestinya tidak mereka lakukan? Istrinya Pontius Pilatus berkata kepada suaminya, yang hati-hati sama makhluk jenis ini, namanya Yesus. Tadi malam aku mimpi tidak bisa tidur. Dia itu tidak bersalah. Saudara, Pontius Pilatus tahu sekali. Tetapi orang-orang tersebut berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jangan-jangan kita ini suka menyalibkan Yesus secara rohani, sehingga engkau tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup. Pada waktu dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Saudara, yang mati itu bukan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak bisa mati. Kalau Tuhan bisa mati, mendingan kita menyembah dewa-dewa atau berhala. Yang mati menurut Alkitab adalah manusia Yesus. Dalam diri Yesus ada dui natur. Dia adalah Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Jikalau di luar sana ada yang berkata, coba lihat Tuhannya orang Kristen itu berdoa di Taman Getsemani. Masa Tuhan berdoa? Dia berdoa dalam natur atau rupa manusia. Pada waktu di atas kayu salib mereka berkata, lihat Tuhannya orang Kristen mati di petenteng. Katakan kepada mereka, Tuhanku tidak bisa mati. Karena kalau namanya Tuhan bisa mati, berarti kita sempat tidak punya Tuhan. Kalau sempat tidak punya Tuhan, berarti alam semesta ini berjalan dengan sendirian tanpa Tuhan. Itu tidak masuk akal, bukan? Maka di dalam diri Yesus yang adalah Allah sejati, dia tidak pernah
mati. Sampai hari ini dia tidak akan pernah mati, sampai selama-lamanya tidak akan pernah mati. Maka dari itu pada pagi yang indah ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Sefanya. Sefanya pasal yang ketiga, kita perhatikan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita ingin tahu, mencari tahu tiga hal menarik tentang Tuhan yang hidup itu. Kenapa kita tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup itu? Apa keunikan dari Tuhan yang hidup itu? Kita akan baca bersama-sama saudara dari kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat 16, 17, 18. Saya rindu kalau saudara bawa Alkitab hari ini, karena ini tempat ibadah di gereja. Mungkin engkau boleh pakai Alkitab elektronik maupun engkau mempergunakan Alkitab tercetak. Siapa di sini yang hafal ayat Alkitab? Saudara-saudara kita di luar sana tidak bawa kitab sucinya karena menghafal. Jadi kalau saudara tidak menghafal ayat Alkitab, lebih baiknya engkau membawanya. Karena apa? Karena engkau tidak bisa menikmati firman. Karena pada waktu engkau cuma mendengar, kata si Yakobus, orang yang suka mendengar, kenapa enggak bisa melakukannya? Kata si Yakobus, Rasul Yakobus, dia berkata, orang yang suka dengar firman, lalu dia bisa lupakan, seperti orang yang bercermin, wajahnya dicermin. Saudara bangun pagi, engkau pasti bercermin, wajahmu dicermin. Kemudian pada waktu engkau sudah jalan keluar, setelah selesai bercermin, siapa yang ingat bentuk rambutnya kayak apa? Apakah bedaknya masih ada? Ataukah lipstiknya itu menceng atau tidak? Sudah lupa bukan? Jadi jangan kaget, di gereja banyak orang jahat. Mengapa banyak orang jahat? Dia tidak punya firman, tapi suka mendengar firman. Kalau kita suka mendengar firman, tapi tidak pernah melakukan, kita adalah seorang theoretical, yang pandai sekali bicara secara teori, tetapi orang itu jahat di mata Tuhan. Nah kita akan lihat saudara, dari kitab Sefanya, pasal yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk saudara. Saudara bisa mendengarkan saya, apa yang saya katakan ini. Kalau ada yang bawa, silakan engkau boleh berbicara juga, tidak apa-apa. Karena pada waktu seseorang berbicara dia mendengar, maka itu ada kekuatan untuk merekamnya dalam memori. Kita akan baca bersama-sama ya, ayat yang ke-16, 17, 18. 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terakhir, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Amin. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu, karena pada waktu engkau mengalami frustasi, pada waktu stres, depresi, maka yang bisa menghibur kita adalah firman yang ada dalam pikiranmu. Apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang mana? Yang saya kutip dari Alkitab. Tapi lainnya adalah penjelasan dari firman Tuhan. Itu adalah firman saya, firman si Juanda ini. Firman saya bisa salah, tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Makanya sukalah baca Alkitab, karena engkau akan bisa terhubung dengan sang pemilik firman. Nah saudara, siapa di sini yang punya anak namanya Sefanya? Dia laki ataukah perempuan? Sefanya bukanlah seorang wanita, tetapi dia seorang nabi. Nabi ini saudara diutus oleh Tuhan. Perhatikan di dalam Sefanya pasal yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan di situ sebagai berikut. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda.
Jadi pada waktu kita mengkhotbahkan perjanjian lama, harus berhati-hati. Apakah firman itu disampaikan untuk semua bangsa? Ataukah firman itu disampaikan untuk orang-orang Israel? Ataukah firman itu disampaikan untuk orang-orang Yehuda? Pada waktu saudara, tahun 700-an, orang-orang Israel itu ada di utara daripada orang-orang Israel Selatan, itu di Yehuda, setelah Salomo meninggalkan dunia. Pada waktu Salomo mati, kerajaan terpecah menjadi dua. Yang utara itu dari kelompoknya Yerobeam, yang selatan dari Rehabeam. Yang utara itu beribu kotakan Samaria, tapi yang selatan beribu kotakan Yerusalem. Singkat cerita, yang utara itu sudah jatuh di dalam penyembahan berhala dan mereka sudah dibuang tahun 700-an. Baru 140 tahun kemudian, yang selatan juga jatuh dalam pembuangan. Ini adalah proses-proses bagaimana Tuhan sedang benci juga kepada orang-orang yang di selatan. Rupa-rupanya mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa menyembah berhala. Saudara, manusia itu punya kecenderungan menyembah berhala. Mungkin kecantikannya itu berhalanya, mungkin pengakuan dirinya itu berhalanya, mungkin suaranya itu bisa berhalanya, mungkin apapun yang dia miliki bisa menjadi berhala. Apa artinya berhala? Adalah segala sesuatu yang kita hormati, kita muliakan lebih daripada Tuhan. Hati-hati, kadang-kadang kita juga bisa memberhalakan Alkitab daripada hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ada orang suka memakai ayat Alkitab itu disimpan di kertas sebagai ilmu kekuatan untuk melindungi diri dari iblis. Hati-hati juga memberhalakan ayat-ayat Alkitab. Ada juga orang yang memberhalakan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan diberhalakan? Karena pada waktu dia butuh, baru dia cari Tuhan. Kalau dia tidak butuh, dia tidak pernah cari Tuhan. Orang datang ke dukun itu tidak kontinu. Tidak mungkin ada orang dukun beribadah itu setiap hari. Tetapi kalau engkau tidak bisa datang kepada Tuhan setiap waktu, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan adalah berhala kita. Nah saudara, perhatikan di dalam pasal yang pertama, kemudian ayat yang kedua, bagian awal dikatakan, aku akan menyapu bersih. Ayat yang ketiga bagian awal dikatakan, aku akan menyapu manusia dan hewan. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem dan seterusnya. Artinya apa? Tuhan sudah memperingatkan kepada orang-orang Yehuda, perbuatanmu itu jahat. Meskipun kamu suka beribadah, jangan berpikir ya orang yang suka beribadah tidak bertambah jahat. Jangan berpikir kalau orang suka pelayanan tidak bertambah jahat. Ada orang khotbahnya bagus, selingkuhnya juga lancar. Ada anak-anak sekolah minggu suka memuji Tuhan, tetapi tidak pernah hormat orang tua. Di sekolah tetap nyontek dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah terhubung dengan Tuhan yang hidup. Kalau dia tahu Tuhan yang hidup itu senantiasa ada, tidak pernah tidak ada, maka di situ dia menikmati Tuhan yang hidup. Nah saudara, pada waktu mereka ketakutan luar biasa, lalu Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi di dalam pasal yang ketiga Sefanya, Tuhan menghibur mereka. Lalu muncullah tadi apa yang dikatakan di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa? Ada tiga hal yang kita dapatkan tentang Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengingatkan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menghukum. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menyelamatkan. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita memahami Tuhan yang ada dalam Alkitab, itu beda Tuhan yang di luar Alkitab. Tuhan dalam Alkitab itu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan di luar Alkitab itu bukan Tritunggal, monoteis, tetapi tidak Tritunggal. Hanya Alkitab yang mengakui Tuhan secara tuntas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Orang-orang Yahudi juga tidak percaya Allah Tritunggal. Hanya orang Kristen yang mempercayai Allah Tritunggal. Nah kita akan lihat saudara, Allah Tritunggal yang kita sembah, Tuhan yang hidup kita sembah, ternyata saudara, dia bukan sembarang Tuhan.
Yang pertama, Tuhan yang hidup ini, perhatikan ayat yang ke-18, ayat 17 maksud saya, bagian A dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Yang pertama, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang hadir. Tidak ada waktu di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah hadir. Dia itu omnipresence, senantiasa hadir. Tidak pernah dia tidak hadir. Dimanapun kau ada, dia pasti hadir. Makanya pada waktu mereka ketakutan luar biasa, setelah mereka menyembah berhala, dan Tuhan akan menghukum mereka. Tapi di sisi lain Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa? Aku ada. Saudara, kalau orang tahu Tuhan itu ada, nggak gampang khawatir. Kenapa ada orang khawatir? Karena dia kurang yakin Tuhan itu hadir. Perhatikan tangan saya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Orang yang suka khawatir, itu adalah orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu hadir. Dia tidak menikmati Tuhan yang hadir. Tapi orang kalau yang menikmati Tuhan yang hadir, dia akan tidak mudah gampang khawatir dan ketakutan. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya berada di Israel, kira-kira 2 minggu yang lalu. Kemudian pulang, orang bertanya, Pak, bagaimana perang? Saya bilang, gak ada. Tenang aja, gak ada. Itu yang terjadi ada di Gaza. Coba perhatikan saudara, di dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan di situ, pasal 2 ayat yang keempat dikatakan di situ, sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau, dan seterusnya. Artinya saudara, kisah-kisah yang ada di dalam alam semesta ini tidak akan terlepas dari catatan-catatan yang sudah ada dalam Alkitab. Kalau saudara tahu tentang Alkitab, di Israel itu tidak pernah perang, akan perang terus. Kalau saudara ingin ikut tur pergi ke sana, maka jangan tunda sampai negara itu menjadi damai. Tidak mungkin bisa ada damai di sana. Kemarin pada waktu di rudal sama Iran, besok paginya teman saya pimpin tur pergi ke Israel. Kemudian pada waktu teman dia berangkat, dia bilang, ayo Pak Juanda, Bapak pimpin lagi bulan November. Lalu orang-orang tanya, Pak ini lagi perang sama Iran. Ya itu kayak mercon aja, dardor, seperti itu. Kalau engkau berani berangkat, berangkat. Tidak berani, tidak ada masalah. Kenapa saudara? Karena orang yang tahu Tuhan yang hadir, dia sesungguhnya adalah orang yang paling tenang di dunia. Jadwal mati itu tidak bisa ditunda. Tetapi cara mati kita bisa pilih. Tapi pada waktu kita tahu Tuhan yang hadir tersebut, itu mestinya kita bisa menikmati karyanya setiap hari. Mengapa pada waktu lampu merah, kuning, hijau, ada orang lupa kalau warna merah bukan warna hijau, diterobos aja. Dia mungkin buta warna atau salah lihat warna. Karena dia tidak sadar Tuhan yang hadir menonton dia di situ. Kenapa ada orang suka nonton film porno? Karena dia lupa Tuhan yang hadir ada di situ juga. Kenapa ada orang suka berbohong? Karena dia tidak tahu Tuhan yang hadir ada di situ. Mengapa orang suka berselingkuh, bersembunyi? Dia lupa Tuhan yang hadir ada di situ. Kalau Tuhan itu hadir saudara, dimanapun dia, tidak mungkin tidak hadir. Maka sesungguhnya kita harus tetap kuat, jangan mudah khawatir. Mengapa? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita yang hidup bukan cuma dia bisa melihat dari surga, tetapi Tuhan yang hadir juga. Di tempat ini Tuhan juga hadir. Di tempat pelacuran di Malang saya tidak tahu di mana, Tuhan juga hadir di situ. Tidak ada satu tempat pun Tuhan tidak hadir. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau percaya Tuhan yang hadir, mengapa engkau tetap khawatir? Mengapa engkau tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup tersebut? Yesus kita tidak mati. Dia berkarya terus sampai hari ini. Mengapa engkau gampang putus asa? Mengapa engkau gampang khawatir? Karena engkau lupa bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan yang hidup bukan cuma hidup nongkrong di surga, tapi dia juga hadir di antara kita. Amin saudara. Hal yang kedua, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang bukan cuma Tuhan yang hadir, tetapi juga Tuhan yang menyelamatkan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-17, itu dikatakan sebagai berikut. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara yang kedua, Tuhan yang hadir, bukan cuma dia bisa hadir, lalu dia sebagai cheerleaders, seperti dalam pertandingan-pertandingan.
Tetapi Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau Tuhan yang menyelamatkan, berarti apa? Tuhan bisa memberikan kemenangan. Karena pada waktu dia hadir sebagai pahlawan. Saudara tahu pahlawan itu tidak nongkrong di belakang meja. Pahlawan bukan cuma bisa kasih komando. Pahlawan orang yang maju di depan ketika ada pertempuran. Itu namanya pahlawan. Dan dikatakan di dalam teks ini, pasal yang ke-17, ayat bagian B tadi itu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Saudara, apakah engkau sekarang sedang khawatir dengan hidupmu? Apakah engkau sedang merasa gelisah? Engkau punya pahlawan. Dan pahlawan itu tidak kelihatan. Karena Allah itu roh, tetapi dia pahlawan. Dia ada di garis depan di setiap kehidupan kita. Maka pada waktu kita tahu bahwa Tuhan itu pahlawan, tentunya engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah terkalahkan. Kalau Tuhan tidak pernah terkalahkan, berarti dia sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Artinya apa? Tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Jangan mudah sama seperti yang mereka lakukan. Kadang-kadang saya itu melihat ada orang Kristen suka berkata begini, Pak, kita kan manusia, Pak. Dia tidak tahu bahwa manusia yang jenis ini punya Tuhan yang hidup. Kalau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kenapa kita mengikuti apa yang dikatakan orang-orang yang tidak yakin Tuhannya hidup? Saudara, ada mantan presiden, mantan gubernur saya di Jakarta yang berkata, Tuhan boten sari, Gusti boten sari. Tuhan tidak tidur. Saudara, pada waktu dikatakan Tuhan tidak tidur, itu kalau motivasinya supaya Tuhan yang tidak tidur itu membalaskan dendam, maka orang seperti ini adalah orang yang jahat. Tapi kalau engkau tahu bahwa Tuhan yang tidak tidur, Tuhan yang hidup itu adalah akan menolong kita, meskipun orang itu yang menyakiti kita adalah orang yang bersuka cita, berteriak, terbahak-bahak. Kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan yang hidup tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya sedang merenovasi rumah karena sudah hampir 25 tahun bocor di mana-mana. Pada waktu bocor di mana-mana, lalu saya manggil tukang untuk membenahi atap tersebut. Singkat cerita, lalu dibangunnya, rupa-rupanya dia katanya sudah nimbang, tapi agak miring. Pada waktu agak miring kemudian, tiba-tiba dia ditelepon, suka menghindar. Ditelepon, suka menghindar. Kemudian dia suka marah-marah kepada kami. Padahal dia yang salah, sudah dibayar puluhan juta. Tetapi ternyata hasilnya miring. Kemudian anak saya yang nomor 3, dia lulusan sarjana hukum, lalu dia berkata begini, ayo Pak, kita somasi aja. Saya bilang jangan. Kita punya Tuhan. Tidak pakai undang-undang hukum pidana perdata. Kita punya Tuhan. Tenang aja. Singkat cerita saudara, setiap lewat di bengkelnya dia, setelah dia ngerjain sekeluarga kami, tambah sukses loh, tambah kaya raya, tambah diberkati. Anak saya tambah emosi. Kenapa Pak? Dia sudah mengecewakan, sudah menyakiti, sudah berbuat seperti itu. Kok tambah diberkati? Saya bilang nggak apa-apa. Karena Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan pendendam. Tapi kalau Tuhan bisa memberkati kasih makan orang itu, dan kita tetap diberikan berkat oleh Tuhan, kenapa kita marah-marah? Kenapa saudara tidak bisa mendoakan mungkin mantan pasangan hidupmu yang sudah bercerai dari engkau? Kenapa engkau tidak bisa mendoakan mantan pacarmu, orang-orang yang sudah mengambil uangmu, yang sudah menipu uangmu? Karena engkau tidak sadar bahwa engkau punya Tuhan sang pahlawan yang bisa memberikan kemenangan. Kenapa kita seperti orang di dunia harus kelihatan menang, baru kita bersuka cita atas penderitaan orang? Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang hadir. Bukan cuma dia hadir, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Tapi yang terakhir ketiga, Tuhan yang hidup itu bukan cuma Tuhan yang hadir, bukan cuma dia bisa menyelamatkan, tetapi adalah Tuhan yang menyegarkan. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-17 tersebut, bagian bawah dikatakan sebagai berikut. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang, ini dia, karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, ayat yang ke-18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Tuhan yang hidup itu bukan cuma Tuhan yang hadir, tapi Tuhan yang menyelamatkan. Bukan Tuhan yang menyelamatkan saja, tapi adalah Tuhan yang menyegarkan. Tuhan yang bisa memberikan kesegaran kepada kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup setiap hari. Saya tidak tahu masalah saudara seperti apa. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya baru tahu air setetes itu enaknya luar biasa, Pak. Kenapa? Karena dia mengalami cuci darah yang begitu hebat, sampai dia kehausan luar biasa. Sampai suatu hari mendapatkan setetes air. Dia katakan, setetes air enaknya luar biasa, Pak. Kenapa? Ada kesegaran di situ. Saya tidak tahu apa yang membuat hatimu sumpek sampai hari ini. Saya tidak tahu apa yang membuat hatimu duka cita sampai hari ini. Saya tidak tahu masalahmu seperti apa. Tapi saya ada berita gembira, bahwa Tuhan yang hidup tersebut bukan cuma Tuhan yang bisa hadir di antara kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi yang kedua, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Tuhan Allah yang hidup tersebut turun ke dalam dunia jadi manusia, mati di atas kayu salib sebagai seorang manusia. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya pada waktu seseorang sudah diselamatkan, Alkitab menjelaskan ketika Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun untuk orang-orang percaya. Kenapa? Salah satu tugas Roh Kudus adalah menghibur orang tersebut saat menghadapi persoalan. Dan dikatakan di situ, Tuhan akan bersorak-sorai bersama-sama dengan kita. Kalau saudara tahu, pada waktu pertemuan raya, itu adalah pertemuan pesta yang luar biasa, di mana orang-orang Israel menikmati pembelaan Tuhan, menikmati karya Tuhan untuk mereka, menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui bangsa-bangsa. Dalam kasus ini adalah orang-orang Yehuda tersebut. Tetapi pada waktu dia bisa menikmati, disitulah Tuhan menyegarkan kita. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa, tapi yang saya tahu saudara apa? Waktunya sudah habis. Mari bangkit berdiri yuk. Hari ini kita merenungkan 3 hal tentang Tuhan yang hidup. Yang pertama, Tuhan itu hadir. Jangan lagi engkau ketakutan di rumah seorang diri, engkau ada Tuhan yang hadir. Tapi yang kedua, dia bukan cuma Tuhan yang hadir. Dia bisa menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Ini satu-satunya dalam teologi manapun cuma ada di Alkitab. Tapi yang ketiga, bukan cuma menyelamatkan, tapi adalah Tuhan yang menyegarkan. Nanti sore saya akan berkhotbah dari kitab Perjanjian Baru. Ini perjanjian lama, nanti sore perjanjian baru. Jika engkau ada waktu, bisa menikmati tentang kelanjutan dari kisah ini, tapi dari kacamata perjanjian baru. Mari tundukkan kepalamu sejenak saudara. Renungkan firman itu, saya berikan waktu 10-15 detik. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini? Mungkin hari ini engkau merasa yatim piatu, ditinggal pasangan hidupmu. Engkau penuh dengan ketakutan. Engkau merasa, kenapa ya Tuhan, sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh. Mungkin engkau mengalami perekonomian yang berat luar biasa hari ini. Ingat, pertama, jangan lupa, apapun yang terjadi, Alkitab mengatakan Tuhan yang hidup itu ada di antara kita. Ada di rumah tanggamu, ada dalam pekerjaanmu. Tetapi ingat baik-baik, yang bisa menikmati Tuhan yang hadir ketika engkau tidak ada dosa yang engkau simpan. Dengar baik-baik itu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Kenapa banyak orang suka titip doa? Saya tidak melarang orang titip doa. Kalau engkau ingin menikmati Tuhan yang hidup, kenapa engkau harus titip doa? Berdoalah sendiri kepada Tuhan yang hidup tersebut, karena dia hadir. Tapi yang kedua, dia bukan cuma hadir, dia bisa menyelamatkan engkau.
Yang pertama yang diselamatkan adalah hubunganmu dengan Tuhan, jiwamu dengan Tuhan. Tapi dia juga bisa menyembuhkan engkau. Dia juga bisa menyehatkan engkau. Ayo datanglah kepada Tuhan. Jangan cari orang pintar. Jangan engkau berkata saya coba ini coba itu. Hidup jangan coba-coba. Nanti engkau dapat hukuman seperti orang-orang Yehuda. Tapi yang ketiga, Tuhan yang menyegarkan. Kalau hari ini engkau merasa kesepian, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus hiburlah aku. Berikan kekuatan kepadaku. Engkau menangis bangun pagi seorang diri. Datanglah kepada Tuhan. Dia tahu isi hatimu Bapak Ibu. Dia lebih mencintai engkau daripada orang tuamu. Dia lebih mencintai engkau daripada suamimu. Lebih mencintai engkau daripada istrimu. Lebih mencintai engkau daripada anak-anakmu. Datanglah kepada Tuhan. Pulang ke rumah, engkau berdoa sendiri nangis di hadapan Tuhan. Kunci pintumu, engkau berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Supaya orang tahu bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Berdoalah sejenak. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sekian tahun sudah pelayanan, engkau mungkin sudah dibaptis, mungkin engkau sudah berkhotbah, tapi engkau tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang menyegarkan. Jangan-jangan saudara belum pernah punya hubungan dengan Tuhan Yesus, tetapi engkau adalah seorang beragama Kristen. Saya akan berdoa hari ini untuk setiap kita yang rindu memiliki Yesus menjadi bagian hidupnya masing-masing. Saya tidak tahu engkau sudah menjadi seorang beragama Kristen berapa tahun. Tapi kalau engkau tidak punya Yesus, engkau belum mengalami kelahiran baru, engkau susah menikmati firman yang saya katakan tadi. Engkau akan berkata, iya kalau Tuhan tolong, iya kalau Tuhan mampu tolong. Tapi hari ini saya mau berdoa buat saudara yang rindu memiliki Yesus menjadi bagian hidupmu. Yang rindu memiliki Yesus, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dalam hatimu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dalam hatimu. Saya mau berdoa buat engkau dan ikuti doa saya dengan jujur, dengan ikhlas. Jangan cuma bersuara, tapi amini, imani apa yang engkau katakan hari ini. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing. Ikuti doa saya. Bapa di surga, hari ini saya sadar, saya orang berdosa. Hari ini saya mengaku dosa. Semua dosa saya, ampuni saya, sucikan saya. Hari ini saya membuka hati saya, mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati saya. Mulai hari ini, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Juru Selamat saya, Engkaulah penebus saya. Mulai hari ini, Tuhan Yesus, kalau saya dipanggil Tuhan, saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Kalau hari ini kau sudah menerima Yesus, akui dosa-dosamu. Saya tidak tahu apa yang kau simpan dalam hatimu. Engkau tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup kalau ada dosa yang kau simpan. Mungkin kau selingkuh tanpa ketahuan pasanganmu. Engkau telah korupsi tanpa ketahuan orang-orang. Mungkin kau suka berbohong, engkau suka nonton film porno. Saya tidak tahu. Hari ini saya berikan waktu 10 detik, engkau akui dosa di hadapan Tuhan. Siapa yang sombong secara rohani, suka mengintimidasi yang lain, suka mempermainkan umat Kristen yang lain, suka menghina-hina, suka ngebully yang lain, hari ini akui dosamu di hadapan Tuhan. Engkau tidak mungkin bisa menikmati Tuhan yang hidup, karena ada dosa dan pelanggaran yang menghalangi kita. Semua berdoa, akui dosa-dosamu, akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Akui dosa-dosamu. Dan berjanji untuk tidak mengulangi, supaya engkau bisa menikmati Tuhan yang hidup setiap waktu. Engkau bisa menikmati Tuhan yang hidup tanpa berkesudahan. Katakan kepada Tuhan dengan jujur, saya rindu jemaat tempat ini pulang ke rumah,
engkau hidup lebih daripada seorang pemenang. Jangan lagi jadi Kristen yang lebay. Jangan jadi Kristen yang abal-abal. Ikut sini, ikut sana. Engkau dipermainkan oleh media sosial. Engkau ketakutan ekonomi naik. Engkau ketakutan US dollar naik. Masa orang Kristen seperti itu? Seperti orang tidak punya Tuhan yang hidup. Kita tetap berhikmat, tetapi engkau beriman juga, jangan lupa. Silakan ada obat di rumah, tapi pertolonganmu tetap dari Tuhan. Bapa di surga, engkau lihat setiap umatmu yang berdoa pada hari ini. Mereka yang sudah memiliki Yesus, ambil keputusan hari ini. Berikan kekuatan kepadanya untuk tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Berikan kemampuan bagi kami untuk bersaksi kepada orang-orang bahwa Tuhan kami hidup. Dan membawa orang-orang itu datang beribadah di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, selamat pagi. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir saat ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya rindu kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Semakin meneguhkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita masih bisa bernafas, kita mau semua lakukan untuk Tuhan. Mari pujikan lagu ini bersama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Sungguh-sungguh nyanyikan bersama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Bersama-sama. Dunia tak bisa bersama-sama kita mendengarkan warta gereja selama sepekan berganti. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Juanda yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Juanda tadi bahwa nanti sore ada kelanjutan dari firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini. Kalau pagi ini dibahas di dalam perjanjian lama, nanti sore perjanjian baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai waktu untuk beribadah nanti sore, bisa ikut hadir di dalam ibadah nanti sore.
Terima kasih Bapak Pendeta Juanda, doa kami kiranya Tuhan memberkati, mewakili Bapak Pendeta Daud Susilo bersama Ibu Vivian, staf gembala dan seluruh pelayan Tuhan. Semua Tuhan kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan pakai Bapak Juanda di dalam pelayanan dia akan datang. Kemudian untuk kegiatan ibadah yang ada di depan kita, besok pada tanggal 22 April jam 18.00 ada ibadah kaum wanita di tempat ini. Ya, jadi ibadah kaum wanita Bapak Ibu bukan ibadah kaum ibu. Ya, ibadah kaum wanita artinya semua yang merasa wanita bisa hadir di dalam ibadah pada besok sore. Kemudian setiap hari Rabu ada ibadah doa Philadelphia yang dilakukan setiap jam 18.00 di tempat ini. Dan ibadah pendalaman Alkitab PA dilaksanakan setiap hari Jumat, dan untuk hari Jumat besok pembicaranya adalah Bapak Pendeta Daud Susilo atau Bapak Gembala dengan tema dengan pembacaan firman Tuhan yang akan diambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya menguatkan Raja Ahaz. Ya. Kemudian ibadah FG akan dilakukan di tempat ini setiap hari Sabtu jam 18.00. Bagi teman-teman yang muda, monggo kami mengundang untuk ikut hadir di dalam kegiatan ibadah FG atau Fourth Generation di tempat ini. Dan kita akan melihat untuk kegiatan ibadah yang ada di cabang-cabang. Ibadah di cabang-cabang setiap hari Minggu pagi di cabang Sukun jam 7 pagi, kemudian di cabang Perkutut Utara jam 17 sore, kemudian ibadah di cabang Wuni pada setiap hari Selasa pukul 17.00, dan ibadah di cabang Menari juga pada hari Selasa pukul 17.30, ibadah cabang Purboter setiap hari Kamis jam 17.00. Kemudian di pos PBI dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.00. Kami mengharap supaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berada di daerah-daerah dekat gereja cabang dan juga pos PI supaya bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam iman kita dan pengenalan kita kepada Tuhan. Kemudian untuk kegiatan ibadah pada hari Minggu depan, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joshua Lau dengan tema ibadah pagi dengan tema Tuhan akan melindungi kita ketika kita berjalan di dalam terang. Dan ibadah pada sore hari pembicaranya sama dengan tema Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita berjalan di dalam terangnya. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang sakit secara fisik, usia lanjut, ada 19 saudara kita yang sakit. Saya undang kita semua berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas anugerah Tuhan sehingga kami bisa beribadah pada pagi ini. Kami bisa kembali menikmati kemurahan Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan iman kami. Percaya kami kepada Kristus, kami percaya Tuhan bahwa kalau kami bisa ada sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua yang sudah hadir pada
pagi ini dan juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Juanda, Tuhan Engkau Allah juga berkati dia, berikan dia hikmat, dan biarlah Roh Kudus Allah terus memakai kehidupannya supaya ke depan dia bisa terus menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan utus dia pergi dan berada. Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya. Dan saat ini kami berdoa khususnya bagi setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang telah disusun di dalam minggu yang berjalan, baik ibadah di gereja pusat maupun di cabang-cabang. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan beserta di setiap kegiatan yang ada, sehingga jemaat Tuhan kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga bagi jemaat Tuhan yang sakit, mereka 19 saudara yang sakit. Tuhan, kami berdoa mereka yang sakit secara fisik, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Hati mereka yang terluka, Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan tetapkan langkah mereka. Yang ada dalam duka cita, Tuhan berikan penghiburan. Dan biarlah damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan mereka, supaya di dalam pergumulan yang mereka alami, mereka bisa tetap melihat Tuhan, mereka bisa tetap memandang Tuhan, dan hidup di dalam iman kepada Kristus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Pemimpin negara, presiden, para menteri kabinet, dan semua staf, sampai RT RW. Tuhan berkati semua bangsa Indonesia, penduduk bangsa Indonesia, umat Tuhan khususnya. Tuhan berikan tetap semangat, berikan tetap sukacita di dalam hati, dan biarlah gairah untuk terus melayani Tuhan, gairah untuk terus mencari Tuhan ada di dalam setiap umat Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia bisa menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, kami mohon biarlah berkat-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, membimbing dan menuntun kami, sehingga kami dihiburkan, kami mempunyai semangat untuk terus berdiri di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Pulanglah sekarang dan jadilah gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadilah gereja Tuhan yang terus memberikan rasa dan dampak di sekitarmu. Dan jadilah terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dari surga. Allah Bapa melimpahi engkau dengan cinta dan kasih-Nya, dan berkat Allah menyertai kehidupan engkau. Roh Kudus Allah membimbing dan menuntun engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Allah, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah nanti sore.